Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, juga saya menyapa dari tempat ini. Mari sama-sama pagi hari ini di waktu dan hari yang Tuhan beri kesempatan yang indah bagi kita semua untuk kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk kita menghadap Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, rahmat dan kasih karunia Tuhan. Atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau berkata Tuhan Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Tidak ada yang bisa kami balas untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Selain saat ini, kami sebagai pribadi yang Kau ciptakan, yang Kau kasihi, berdiri di hadapan-Mu dan berkata, selama hidupku Tuhan, selama aku bernafas, aku mau memuji Engkau, aku mau bermazmur bagimu. Kau hadir di tengah-tengah persekutuan umat-Mu Tuhan. Kau hadir atas setiap hati pagi hari ini. Biar kasih Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah raya kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami persembahkan segala hormat pujian bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari angkat suara dan hatimu. Katakan pujian ini dengan segenap hati, sebagai ucapan syukur, sebagai pengagungan bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku.
Kau ada di dalam setiap musim di hidup kami Tuhan. Biar kami tetap berkata, Kau layak disembah dalam segala keadaan kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kepadamu. Mari berikan yang termanis buat Tuhan dari hatimu. Biarlah manis kau dengar. Biar pagi hari ini yang mendengar yang manis keluar dari hatimu. Yes Lord. Tuhan dan hatiku bersuka keselamatan kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama yang setuju katakan amin. Shalom. 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 Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang di rumah juga, kalau mau bangkit berdiri silakan, kita bangkit berdiri. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Dialah gunung batu, kota pertahanan dan perlindungan kita. Namanya Yesus. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus. Nama yang sanggup membebaskan, nama yang sanggup memulihkan. Haleluya. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Mari katakan Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang
masyhur selamanya Tuhan. Kau yang sanggup membebaskan setiap umat-Mu. Yes. Engkau yang berkuasa di dalam jalan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia Yesus, selamanya Kau yang termulia, bermasyhur, berkuasa.
keselamatan kami. Tuhan yang membebaskan setiap kami. Tuhan yang memulihkan setiap kami. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari setiap kata-kata Tuhan. Lebih dari kata Tuhan. Dalam Kau melihat setiap hati kami pagi hari ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Segala kehidupan kami Tuhan. Baik di masa lalu maupun saat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Mari selidiki dan lihat hati kami. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau
supaya Tuhan melindungi Indonesia dari potensi multibahaya akibat cuaca ekstrim dan bencana alam, baik gempa bumi maupun tsunami yang diprediksi BMKG terjadi di masa Januari dan Februari. Yang kedua, kita doakan supaya semua jemaat Tuhan bertumbuh baik di sini maupun di cabang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang setia, kami bersyukur Tuhan, sampai dengan pagi ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang baik, kami berdoa buat bangsa kami, buat negara kami Indonesia, negara yang sedang dirundung banyak masalah Tuhan, bencana alam, gempa bumi, bahkan banyak musibah-musibah yang diprediksi akan terjadi. Kami meminta tangan kasih-Mu Tuhan, memberkati bangsa kami, memulihkan Indonesia lewat apa yang sudah terjadi. Semuanya bangsa, masyarakat semakin dekat kepada Tuhan. Kasih-Mu turunlah atas kami Tuhan, memberkati bangsa kami, memberkati presiden kami. Kiranya tidak ada terjadi bencana Tuhan, tetapi perlindungan-Mu sempurna atas Indonesia. Engkau memberkati korban-korban bencana, supaya penghiburan daripada Tuhan, setiap pelayanan-pelayanan sampai ke daerah-daerah, khususnya yang di Sulawesi, Kalimantan, dan daerah yang lain. Semuanya Tuhan campur tangan, lewat ini kasih kami mengalir. Bahkan lewat bencana ini Tuhan, anak-anak Tuhan digerakkan untuk boleh bertumbuh, mempraktekkan kasih yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat jemaat-Mu yang ada di gereja ini, maupun di cabang-cabang. Kami tahu Tuhan, hari-hari akan semakin jahat. Tetapi anak-anak Tuhan, kiranya semuanya bertumbuh di dalam Tuhan. Sesulit apapun keadaan kami mencari wajah Tuhan. Roh Kudus menguatkan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk bertumbuh di zaman ini Tuhan. Berkati juga hamba-Mu di gereja ini. Engkau tetap menopang dia. Perlindungan-Mu sempurna atas dia. Berkati juga kami jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Jemaat yang menuruti pemimpinnya. Karena Engkau Tuhan adalah pemimpin di atas kami. Ampuni kami Tuhan yang kurang, bahkan yang tidak taat kepada-Mu Bapa. Kiranya hari ini Kau pulihkan hati kami. Kau angkat beban kami Tuhan. Kau bebaskan kami. Kami menjadi umat pemenang. Karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan yang menjadi Allah kami. Kami rindu Tuhan apa pesan-Mu hari ini buat kami. Kiranya itu menjadi bekal hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Kiranya kekuatan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita, atas roh kita, atas jiwa dan juga tubuh kita. Sebab kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan diam dalam tubuh. Jika kita kadang-kadang lupa, sehingga fokus hanya manusia jasmani kita saja yang kita rawat, yang kita urus, yang kita perhatikan. Karena manusia jasmani nampak, terlihat. Kalau sakit kita tahu gejalanya, sakit kepala. Meskipun juga ada orang yang punya kata-kata begini, kami ini nggak pernah sakit. Dia menyebutkan komunitasnya. Tapi begitu sakit langsung meninggal.
Saya percaya manusia hidup pasti ada sakitnya. Hanya kehidupan dan kebiasaan seringkali membuat orang-orang seperti ini tidak ingin merasakannya. Ya, ada setiap manusia pasti memiliki gejala ketika tubuhnya terganggu, ketika kita mengantuk, ketika kita merasa haus dan sebagainya. Itu sinyal dari tubuh supaya kita minum, supaya kita makan, supaya kita istirahat dan sebagainya. Jadi kalau ada orang berkata tidak pernah merasakan sakit, sebetulnya yang lebih tepat menurut saya, orang itu tidak mau merasakannya. Dia menganggap itu sesuatu yang harus dilawan dalam ukuran tertentu, dalam batasan tertentu, kita bisa mengabaikannya sehingga tetap beraktivitas, tetap melakukan kewajibannya supaya tidak terganggu. Tetapi beberapa orang sangat sensitif. Ketika ada gejala tertentu, dia langsung mencari tahu penyebabnya dan kemudian berusaha membuat tubuhnya sehat. Itu manusia jasmani. Meskipun tadi yang pertama saya cerita ada orang yang tidak terlalu memikirkan gejalanya, tidak peduli. Karena mungkin bekerja mencari uang adalah sesuatu yang paling utama dalam hidup mereka. Nah, bagaimana dengan manusia rohani kita yang tidak nampak? Jika kita mengalami kelemahan rohani, jika kita mengalami kelesuhan rohani, jika bahkan mungkin ada orang yang rohaninya padam antara mati dan hidup, apakah dia bisa merasakannya? Apakah dia ingin memperbaikinya? Sehingga dalam bulan ini kita mau melihat kebenaran tentang membangun manusia roh yang tangguh, yang kuat. Jadi ini bukan sesuatu yang sangat jauh yang kita tidak bisa lakukan. Pertama kita lihat kalau orang hidup takut akan Tuhan. Amsal berkata itu awal dari hikmat. Sehingga dia bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Manusia rohnya menjadi lebih kuat. Dia memeliharanya dengan hidup karib. Memuji, menyembah Tuhan. Baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga. Dengan komunitas jemaat. Hidup karib dengan Tuhan. Hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Allah yang roh itu ingin bersekutu dengan kita. Orang berkata manusia itu makhluk roh, selalu ingin bergaul. Kita telah belajar bahwa manusia punya temperamen dasar, bawaan dasar. Orang sanguin atau orang kuning, orang intim, itu istilah-istilah yang berbeda-beda. Dia sangat senang bergaul. Dan kadang-kadang kalau tidak mengontrol, mengendalikan dirinya, kebutuhan untuk bergaul ini bisa membuat dia mengabaikan tanggung jawabnya. Kalau dalam hidup sehari-hari kita punya keinginan bergaul, berteman, Allah menjadikan manusia segambar serupa dengan dia. Supaya Allah bisa bergaul karib dengan kita. Kalau kita saja yang mau, itu sulit. Karena Allah di tempat yang maha kudus, yang maha tinggi. Tapi ini Alkitab berkata dia yang mau bergaul dengan kita. Dia memberikan instrumennya di dalam kita. Dia memberikan kemampuan di dalam roh kita. Di dalam salah satu kemampuan roh adalah memahami kehadiran Allah. Mengerti tentang Allah. Jadi hidup bergaul karib dengan Tuhan itu membuat manusia roh Anda. Manusia yang di dalam Anda. Yang tidak nampak. Yang kadang-kadang orang tidak tahu gejalanya. Akan tetap terpelihara sehat. Dan dia juga harus secara aktif mencintai firman. Membaca, merenungkan dan melakukan firman. Itu membuat rohnya kuat. Kita di hari pandemi ini, di masa yang masih panjang mungkin, meskipun vaksinasi terus berjalan. Untuk memvaksin 80% dari 270 juta orang. Itu cukup panjang waktunya.
bisa berbulan-bulan dan mungkin hampir 1 tahun. Dan kita belajar untuk menjadi kuat, menjadi sehat. Ada orang yang mungkin karena tidak bisa menerima vaksin, karena kesehatannya, karena penyakit bawaannya, dia harus menjaga dirinya. Anda harus menjaga manusia rohmu menjadi kuat dengan cara yang ketiga, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau Alkitab terlalu kecil buat Anda, cari usaha. Karena ini penting bagi rohmu. Tubuh yang hanya bertahan 100 tahun paling banyak di bumi. Dan hari-hari ini kita pasti mendapat banyak broadcast, turut berduka, si A, si B meninggal. Apapun penyebabnya, sebagian pasti mungkin karena menderita, karena COVID, yang mungkin ada penyakit bawaan, sehingga jadi lebih berat. Orang yang menjaga dirinya tetap kuat dengan cara membaca, merenungkan firman Allah. Dan tentu saja melakukannya, rohnya kuat. Kalau kesulitan sekali lagi membaca Alkitab, ada Alkitab yang bisa mendengar, bersuara. Suruh anak cucumu, menantumu, ayo kalau kau bisa membantu saya pergi berobat, pergi keluar kota, bahkan mungkin keluar negeri, belikan obat ini, obat ini. Ini sesuatu yang penting bagi rohmu. Usahakan sehingga Anda bisa membaca, merenungkan firman. Kalau kita tidak melakukan apapun, Anda akan miskin secara firman. Rohmu akan lemah, sama seperti orang gak mau makan. Karena mungkin sariawan, sakit gigi dan sebagainya. Tapi ada orang terus memaksa diri makan, supaya dia kuat dan sehat. Kalau orang sakit, tidak bisa makan, tenaga medis akan memberikan makanan kebutuhan tubuhnya melalui selang, infus dan sebagainya. Anda harus mengupayakan agar dirimu mengerti firman. Karena Alkitab berkata umatku binasa karena tidak tahu kebenaran dan kehendak Allah. Allah telah memberikan semuanya. Dan kalau kita malas, kalau kita tidak mau bergerak maju, kita tidak pernah mendapat apa-apa. Allah ingin memperkaya hidup kita. Bukan dengan harta benda yang akan hilang saja, tetapi terlebih yang kekal, yang bertahan di dalam kekekalan. Ayo, jangan seorang pun mengemukakan satu alasan bodoh dan berkata, aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa mendengar, mataku lamur. Upayakan. Kalau Anda berkata tidak sempat, kita sempat waktu untuk ngobrol, untuk pergi, untuk ke pesta, untuk hiburan, untuk keluar kota, untuk keluar negeri, untuk melakukan ini dan itu. Mengapa untuk sesuatu yang paling penting dalam hidupmu, yang tidak akan binasa, yang tidak akan hilang, Anda mengabaikannya? Ini arisan penting. Ini kondangan penting. Kita bisa menyediakan waktunya. Kenapa untuk manusia rohmu, Anda tidak menjadikan itu sesuatu yang istimewa? Ayo, cintai firman. Karena berarti Anda mencintai Tuhan. Dan itu membuat Anda kuat. Dan pagi ini kita mau melihat tentang mentaati Roh Kudus. Minggu depan kita melihat tentang hidup dengan pikiran yang benar. Ya. Jadi membangun manusia roh yang kuat. Cara yang keempat adalah hiduplah dengan taat kepada Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat yang ke-14 ada di screen. 1, 2, 3, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang lebih mudah, orang-orang yang dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kita berkata, apakah Anda anak Allah? Ya. Dari mana Anda tahu? Saya sudah dibaptis, saya jadi Kristen, KTP saya Kristen. Mungkin itu secara legalitas formal
Benar. Tetapi apakah Allah mengakui Anda sebagai anaknya jika Dia tidak melihat hidup yang rela dipimpin dan dituntun olehnya? Kalau hidupmu masih mau berjalan menurut pikiranmu sendiri, kalau hidupmu masih berjalan menurut keinginanmu sendiri, benarkah hidupmu dibimbing atau dipimpin oleh Roh Allah? Bukan seseorang masuk ke gereja, otomatis dia menjadi seorang anak Allah. Karena mungkin ada orang yang tidak pernah pergi ke gereja karena situasi dan kondisinya. Tetapi dia melakukan firman. Jangan terjebak dengan hal-hal yang sifatnya legalitas formal. Saya Kristen, saya keturunan kelima, saya keturunan ketujuh. Di atas saya kakek nenek saya semuanya Kristen. Saya pasti Kristen dan saya anak Allah. Tapi pagi hari ini kita diingatkan Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau ada orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam dia, maka apakah dia adalah anak Allah? Oke, bahkan seorang pendeta pun bisa bukan anak Allah kalau dia tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin atau dibimbing membuat kita tunduk pada pengaruh dan kendali Roh Kudus. Ingatlah, kita manusia roh. Allah yang adalah roh itu berdiam di dalam kita, di dalam hati, di dalam roh kita. Jadi komunikasinya bukan lewat telinga. Allah bicara melalui hati kita. Sesudah dia menguduskan kita, hati nurani kita. Jadi dia memberikan dorongan, memberikan impresi, kesan, memberikan sesuatu di dalam hati kita. Jadi jangan hanya menunggu pimpinan Allah di telingamu. Allah masih berbicara, ya terus menerus. Tetapi tidak selalu dia berbicara di telinga kita. Jika Anda seumur hidupmu selama jadi Kristen, belum pernah mendengar Tuhan bicara lewat telingamu, secara langsung, hai anakku, Andreas, seumpama begitu, bla 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 bla. Jangan kecewa. Karena itu bukan cara komunikasi Allah yang utama setelah Allah memberikan Alkitab bagi kita yang cukup. Anda mendengar suara Allah ketika orang tuamu membacakan firman. Ketika anakmu membacakan firman. Ketika pendeta membacakan firman. Ketika engkau sendiri membaca firman dengan suara yang terdengar. Itu engkau mendengar suara Tuhan lewat telinga. Tapi kalau Allah bicara dengan kita, memimpin kita, dia berbicara di dalam hati kita, di dalam roh kita. Dia memerintah hidup kita, berarti menguasai. Memerintah itu berarti berkuasa, mengarahkan, mengatasi kepemimpinan dalam diri kita. Bukan ego kita, tetapi Tuhan. Nah, membuat kita tunduk pada pengaruh dan kendali Roh Kudus. Dan salah satu bukti kesalehan seorang Kristen adalah kesediaan, kerelaan untuk tunduk dan berserah kepada Roh Kudus. Setuju Bapak Ibu? Sederhana definisinya, suci itu adalah salah satu buktinya. Dia mau, dia rela, dia bersedia tunduk dan berserah. Dan sebaliknya, bukti lain dari kurangnya kesalehan. Walaupun dia fasih membacakan Alkitab, walaupun mungkin dia terlibat dalam pelayanan di gereja, salah satu bukti yang pasti dari kurangnya kesalehan adalah keengganan untuk tunduk kepada Roh Kudus. Dan Efesus pasal 4 berkata ini mendukakan Roh Kudus. Bahkan Alkitab mencatat ada orang yang hidupnya melawan Roh Kudus.
Minggu-minggu lalu kita membaca, mungkin kalau Anda membaca sama dengan saya dalam bacaan Alkitab, dan saya menyinggungnya dalam ibadah, dalam khotbah. Bangsa Israel karena tidak mau tunduk kepada Tuhan, menyembah kepada dewa kesia-siaan, Tuhan mengajar, mengingatkan mereka, tetapi mereka tetap mengabaikannya. Sampai pada satu titik Allah membiarkan mereka ditawan dan dibuang. Yehuda juga begitu. Sehingga kerajaan yang tadinya berjaya, Allah izinkan terhina secara martabatnya. Dan segala sesuatu sebagai konsekuensinya. Karena mendukakan Tuhan dan melawan Tuhan. Kalau Anda berkata, mengapa bangsa lain yang menyembah berhala tidak langsung dihukum Tuhan? Kenapa kepada umatnya, orang-orang Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Allah begitu keras? Karena Allah punya rencana dengan keturunan ini. Allah punya tujuan dengan bangsa ini. Untuk menjaga mereka hidup kudus, memiliki pengharapan mesianik, supaya dari garis keturunan mereka muncul seorang yang dijanjikan Allah dari Kejadian pasal 3. Keturunan dari wanita, keturunan dari Adam dan Hawa, keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan dari garis Yehuda, akan menghancurkan pekerjaan si iblis. Jadi Allah berkepentingan menjaga bangsa ini supaya tidak serong, tidak menyimpang dan tidak binasa. Karena itu kalau mereka menyimpang, Tuhan tegur dengan keras. Kalau Anda punya tujuan dengan hidup anakmu, Anda akan menjaga anakmu dengan baik. Karena Anda tidak ingin anakmu rusak. Tapi kalau Anda tidak punya hati dan tidak punya tujuan, cita-cita dengan hidup anakmu, Anda akan berkata, terserah kau nak. Padahal kita tahu anak kecil bisa membuat keputusan yang salah. Setidaknya Anda pernah hidup lebih lama dari anakmu. Setidaknya Anda lebih banyak pengalaman dari anakmu. Dan Anda akan berkata, kalau begitu nak, itu bahaya. Jangan. Kalau dia bandel, Anda bisa menjewer dia. Karena itu berbahaya. Jangan jadi orang tua yang berkata, apa saja yang kau mau lakukan nak, terserah. Kau merdeka. Kau punya kehendak bebas. Anda akan membinasakan anakmu dalam kehidupan yang semakin kejam hari-hari ini. Kalau Anda dalam ukuran tertentu secara lepas membiarkan anakmu menonton apa saja, mengakses ke website mana saja, membiarkan dunia medsos menghancurkan dia setiap hari, dan Anda berpikir asal dia di kamar dan tidak keluar rumah, itu sudah aman. Dia akan hancur di kamarnya. Dia akan hancur dengan gadgetnya. Dia akan hancur dengan alat-alat yang dia punyai. Zaman dulu orang takut kalau anak gadisnya keluar rumah. Tapi di kamar, anakmu bisa jadi lebih rusak dari orang yang di luar. Kalau Anda tidak menjaganya. Temani mereka main. Temani mereka untuk melihat apa yang mereka tonton. Ajari mereka. Jangan sibuk cari uang dan bekerja. Tapi anakmu binasa. Jagai mereka. Dalam batas tertentu. Satu waktu Anda jadi sahabatnya. Bukan lagi seperti seorang yang mengatur dengan marah. Bermain dengan mereka. Kalau mereka bisa ngobrol dengan kawan, jadilah kawan bagi mereka supaya bisa ngobrol dengan Anda sebagai orang tua. Cari usaha. Mendidik anak hari-hari ini pasti beda dengan anak-anak yang di zaman dulu. Pegang rotan dan angkat begini orang tuanya, anak sudah takut. Betul Bapak Ibu? Jangan sampai kehidupan anak-anakmu, orang-orang yang ada dalam tanggung jawabmu, mendukakan dan melawan Tuhan. Setiap orang Kristen tunduk kepada Roh Kudus, sedangkan orang berdosa dengan tegas menolak dan menentangnya. Jadi kalau orang tidak suka dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus di dalam dirinya, itu pasti bukan ciri seorang anak Allah. Tuntunan Roh Kudus jika diikuti akan membawa kita ke rumah Bapa yang kekal pada akhirnya. Jangan khawatirkan anakmu jika dia harus merantau setelah dewasa. Selama dia
hidup, mengasihi Tuhan, dan melakukan firman-Nya. Jangan peluk anakmu ketika anakmu sudah harus dilepaskan. Bimbing dia dari kecil, tanamkan sikap bergantung dengan Tuhan. Saya melihat contoh, saya tidak menyebut nama, karena saya dulu bertugas juga sampai ke beberapa daerah di 5 provinsi. Ada orang tua saking cinta dengan anaknya perempuan semua, tidak mengizinkan anaknya ketika dapat beasiswa cuma ke Jawa, ke Malang. Tidak mengizinkan anaknya pergi bekerja di Jakarta. Tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah lebih tinggi lagi. Karena dia berkata, kasihan, kamu perempuan. Ini salah, ini keliru. Ketika orang tuanya meninggal, lebih cepat dari dugaan, anak-anaknya kehilangan figur yang menuntun mereka. Karena terlalu biasa bergantung dengan orang tua. Satu waktu, maafkan saya, Anda akan mati. Dan ketika Anda mati sebagai orang tua, apakah anak-anakmu sudah diajari bergantung dengan Tuhan? Tunduk kepada Tuhan. Selama dia mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya, dia akan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus yang lebih mengerti menuntun dari kita. Dan pada akhirnya dia akan sampai di sorga. Ada orang tua yang tidak membolehkan ini dan itu, tapi tidak mengarahkannya. Dan ketika diabaikan atau ditolak atau dihina tuntunan Roh Kudus ini, manusia akan jatuh ke dalam neraka dan kebinasaan. Terlalu banyak contoh orang-orang membuat pilihan yang salah terus-menerus dan dia binasa. Roh Tuhan memimpin kita ke jalan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Bisa terjadi. Pengalaman hidup yang berbeda. Beberapa orang memang memiliki ciri atau bawaan suka bertualang ke tempat-tempat yang baru, pengalaman yang baru. Tapi beberapa orang flegmatik atau orang hijau mentok 6 bintang 3 seumpama begitu. Itu enggak mau bergerak, dia seperti engsel yang berputar di tempatnya. 1000 kali dia bergerak cuma di tempatnya. Ya kan? Nah, untuk orang hijau mentok bintang 3, flegmatik asli. Flegmatik itu cairan dingin ditemukan oleh Sokrates atau Plato dulu. Ini menggambarkan temperamen dasar orang yang cuma mau yang rutin saja, nggak mau terganggu dengan hal yang baru. Dikasih kesempatan yang baru dia nggak akan mencobanya. Suasana yang baru dia akan menghindarnya. Teman yang baru dia akan menghindarnya. Gereja diajari Tuhan dengan sangat cepat. Di Indonesia ketika bulan Maret datang, gereja harus mengambil keputusan. Ada yang frustrasi dan kecewa. Gak bisa kebaktian. Tapi teknologi memberikan kita ruang. Harus beralih dengan cepat, belajar. Orang-orang belajar aplikasi yang terkini. Dulu cuma punya Skype. Sebuah fasilitas untuk berbicara dan melihat secara real time. Tetapi kemudian muncul aplikasi Zoom meeting. Meskipun awalnya digoyang orang dan seterusnya. Tapi teknologi ini membuat kita bisa beradaptasi. Masih bisa kebaktian meskipun di rumah. Ada sebuah lelucon, iblis berkata kepada Tuhan, lihat pandemi membuat aku menutup gereja-gerejamu. Karena ketika pandemi gereja tutup semua hampir. Tidak ada kebaktian. Pendeta frustrasi. Jemaatnya yang malas senang. Libur panjang. Ya kan? Coba cek sebelahnya. Ayo yang di rumah cek. Kalau masa pandemi gereja tutup tidak ada kebaktian, Bapak Ibu senang nggak? Coba buka dulu lihat. Karena pagi nih takut orang tidur. Ya, ayo masa pandemi ini Anda tidak ke gereja. Anda di rumah saja. Hujan atau kering, panas atau dingin,
Di rumah saja, padahal sehat seumpama begitu kan. Pasti masa pandemi ini Anda berkata, inilah sebuah berkah, tidak perlu ke gereja. Ya kan? Tapi teknologi memungkinkan kita bisa berjejaring. Anda masih bisa kebaktian meskipun Anda di rumah. Betul? Kita dibawa kepada sebuah suasana yang baru, cara yang baru. Iblis berkata, pandemi membuat saya menutup pintu-pintu gereja. Jadi pandemi yang menyebar ke seluruh dunia bisa menjadi sebuah alat iblis untuk menghancurkan iman orang percaya. Karena tidak berbakti, tidak bersekutu. Padahal salah satu panggilan gereja adalah bersekutu, berkoinonia. Tapi Yesus menjawabnya apa? Pintu gereja mungkin tertutup, tapi aku membuka pintu di rumah-rumah umatku. Halo? Betul? Bapak Ibu bisa membangun mesbah keluarga. Dulu mungkin gak pernah ajak anak istrinya berdoa di rumah. Kita mau ke gereja saja, tapi gereja tutup. Kebaktian di rumah. Nah, bagaimana jika keluarga di masa pandemi ini toh tidak punya mesbah keluarga? Ayo perbaiki. Masa pandemi ini mengajar Anda, meskipun tidak pergi ke gereja karena situasi dan keadaanmu berbahaya, Anda bisa menjadi gereja di rumah. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah maksud saya. Ya kan? Ayo. Pandemi ini membuat rumah Anda menjadi gereja. Paling tidak seminggu sekali. Anda bisa mengajak anak, istri, orang tua, adik, tetangga, ayo kita kebaktian. Siapa yang pimpin? Saya. Siapa yang pimpin? Kamu. Bahannya dari mana? Dari baca Alkitab dan merenungkannya. Kita jadi dewasa. Kalau bisa ke gereja, keadaan memungkinkan, datang. Tapi kalau tidak bisa, Anda di rumah bisa tetap menjadi gereja Tuhan. Haleluya. Jangan membiarkan iblis berkata, pandemi membuat aku menutup iman orang Kristen. Tapi dengarkan kata Tuhan, pandemi ini membuat umatku di rumah-rumahnya menjadi tempat-tempat yang lebih banyak lagi. Injil diberitakan di rumah-rumah yang mungkin selama ini belum pernah. Pandemi membuat orang tua, pria dan wanita menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Mendidik anak-anaknya untuk berbakti kepada Tuhan. Itu jalan yang sebelumnya kita tidak ketahui. Contohnya. Dia juga memimpin kita ke jalan ketaatan, jalan iman, dan jalan kebenaran. Belajar untuk bergantung dengan Tuhan, lebih dari bergantung kepada manusia. Jalan belas kasih, jalan kesucian, jalan kerendahan hati. Hal-hal seperti ini ada dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan menuntun Anda menjadi orang yang keras, sombong, jahat, pembenci, pendendam, dan merusak orang lain, membunuh orang lain. Roh Kudus tidak pernah memimpinnya. Dia memimpin Anda kepada ketaatan, iman, kebenaran, belas kasih, kesucian, dan kerendahan hati. Jika anak muda bergumul, Tuhan, saya pilih lakukan ini atau itu. Kalau satu pilihannya adalah pilihan yang bukan seperti yang Tuhan mau, berarti Allah ingin Anda memilih yang cermat. Selanjutnya Roh Kudus memimpin kita menjauh dari dosa. Dari ketergantungan kepada kebenaran diri. Saya tidak mencantumkan ayat-ayatnya panjang dan banyak. Tapi Roh Kudus menuntun kita supaya kita melepaskan diri, menjauh diri dari dosa. Kalau kita membiarkan diri kita dicobai, katakanlah mungkin seorang pria lemah terhadap godaan seksual. Jangan membawa dirimu kepada pencobaan. Jangan berkata jadilah kehendak Tuhan. Anda yang harus memutuskannya. Menjauh, lari. Roh Kudus akan menolong kita. Seperti itu Yusuf. Dia membuat keputusan untuk lari. Menjauh dari majikan wanitanya yang terus berhari-hari menggoda dia.
Dia menjauh dari dosa. Anak-anak muda, Anda bukan menjadi seorang yang menyerahkan lehermu untuk diikat oleh tali dosa, tapi Anda harus melepaskan. Tuhan memberikan kemampuan untuk engkau lari menjauh dari dosa. Dari ketergantungan kepada kebenaran diri, belajar bergantung dengan Tuhan, menuntun kita kepada pribadi Kristus dan teladannya. Ukuran kita bukan pendeta si A si B. Ukuran kita adalah Kristus Tuhan yang sempurna, tidak bercacat. Kita bisa memiliki kakak-kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani. Tapi Yesus Kristus adalah pribadi satu-satunya. Karena dia tidak pernah melakukan kesalahan. Ikuti teladannya. Ke dalam kebenaran Injil, dari satu tingkat anugerah ke tingkat yang lain. Kalau kita mengejar perbuatan, bisa saja kita merasa kita belum melakukan semua. Tapi dalam bagian yang memang sudah maksimal dari kita, ada satu ruang kosong yang mungkin tidak akan terpenuhi kecuali dengan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Tentu sesudah maksimal. Ingatlah khotbah tentang mahasiswa teologi yang di masa ujian, yang seharusnya dia belajar dan belajar, tapi dia salah mengerti. Dia hanya berdoa, dia berpuasa, berdoa, berpuasa, dan ketika ujian dia tidak tahu apa-apa. Jawabannya, Tuhan tahu semuanya. Apakah dosennya bangga dengan imannya? Dosennya bilang, Tuhan tahu segala-galanya, tapi kau nggak bisa jawab satupun, 0. Anugerah bukanlah menggantikan apa yang harus kita lakukan, tapi anugerah adalah pemberian Allah yang di luar batas kemampuan kita. Lakukan bagian kita maksimal. Biarlah berharap kepada anugerah dan pertolongan Tuhan. Bertumbuh dari anugerah kepada anugerah yang lain. Memimpin kita ke hadirat Allah. Untuk mendekat kepadanya. Untuk merindukan satu waktu kita akan pulang ke rumah Bapa yang kekal. Salah satu ciri anak Allah adalah dia akan berkumpul dengan Bapanya di sorga. Betul? Halo? Ada orang yang harus pulang cepat. Tetapi jika kita pulang sesuai dengan jadwal setelah selesai mengerjakan sesuatu, pasti itu indah. Roh Kudus menuntun kita pada akhirnya ke rumah Allah yang kekal. Tidak akan menyimpang kemana-mana. Jadi berjalan bersama Roh Kudus membuat perjalanan hidupmu aman sampai di tujuan. Kalau cari jalan sendiri kita bisa keliru kepada kemuliaan abadi. Meskipun bertahap. Ada yang bilang dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hari-hari ini kalau kita berdoa dan Tuhan jawab, kita sudah bangga. Kita sudah bersyukur. Kalau kita sakit dan kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Ketika Tuhan menjawab, kita sudah berterima kasih. Ketika kita dihimpit dengan persoalan dan beban berat, kesulitan, kesehatan, keuangan, masalah, dan Tuhan tolong kita. Kita bisa berkata, betapa baiknya Tuhan itu. Betapa bersyukurnya saya jadi anak-anak Tuhan. Tapi ada saat Tuhan membawa Anda melampaui batas yang Anda bisa pikirkan kepada kemuliaan yang kekal. Itu sesuatu yang belum pernah kita bisa bayangkan. Seperti apa ketika dia membawa orang-orang kudusnya ini yang setia sampai akhir memasuki kekekalan dalam kemuliaan bersama dia. Nantikan itu. Betul? Kita akan sampai di sana. Selama kita setia berjalan bersama dia. Semua yang kita terima hari ini, kita bersyukur. Tapi masih ada yang dia sediakan bagi kita. Yang tidak pernah kita pikirkan di dalam rumahnya yang kekal. Jadi jangan berhenti berjalan mengiring melayani Tuhan.
sampai akhir. Nah, kita ambil contoh sedikit. Enggak sedikit sih, contoh yang lain, karena enggak panjang juga. Ketika Tuhan mengubah perjalanan penginjilan yang kedua dari Rasul Paulus dan tim. Kisah Rasul 16 mencatat begini. Sesudah sidang di Yerusalem, Kisah Rasul 15, para rasul membuat keputusan untuk orang-orang Kristen yang latar belakang orang Yahudi yang menjadi percaya maupun orang dari bangsa-bangsa lain. Salah satu keputusannya adalah mereka harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala, makan dari binatang yang mati lemas, dari binatang yang tercekik, dan yang percabulan. Sederhana saja, sinode yang pertama ini memberikan kelegaan bagi jemaat dari latar belakang non-Yahudi. Mereka tidak perlu menjadi orang Yahudi untuk menjadi anak Allah. Mereka tidak perlu disunat lahiriahnya. Mereka tidak perlu mengerti dan melakukan adat istiadat orang Yahudi. Asal mereka hidup seperti tuntunan firman Tuhan. Ini sebuah kabar baik. Ya kan? Keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat di seluruh tempat di mana Paulus dan Silas akan mengunjunginya. Mereka menurutnya. Nah, ayat 5 hasilnya jemaat-jemaat yang diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka senang. Ternyata untuk menjadi anak Allah dan diselamatkan dalam Kristus tidak harus menjadi bangsa Yahudi. Entahkah dia bangsa Yunani, bangsa-bangsa yang lain, bisa menjadi anak Allah. Bisa menjadi seorang yang diselamatkan. Bisa menerima warisan Abraham melalui Yesus. Sebab sebelumnya beberapa orang Kristen dari latar belakang Yahudi pergi ke kota-kota di mana ada orang Kristen non-Yahudi dan berkata, kalian gak cukup hanya percaya kepada Yesus jadi anak Allah. Kalian harus sama seperti kami, sunat dan sebagainya dan sebagainya. Lakukan sabat dan sebagainya dan sebagainya. Ketika keputusan ini disampaikan, mereka senang. Mereka tetap menjadi bangsa seperti mereka apa adanya. Dan melalui Yesus mereka menjadi anak Allah. Kekristenan tidak mengubah identitas Anda. Dalam arti, kalau Anda seorang Indonesia, Anda tetap jadi seorang Indonesia yang adalah anak Allah. Anda nggak perlu jadi orang Yahudi. Anda nggak perlu mengikuti kebiasaan orang Yahudi untuk menjadi anak Allah. Maksudnya yang tradisi. Kalau yang baiknya, oke. Mereka ketat dalam doa, mereka ketat membaca dan melakukan firman. Tapi yang lain, budaya bisa berbeda. Tradisi bisa berbeda. Tradisi Anda sebagai seorang Indonesia atau dari suku-suku yang lain lakukan saja. Sejauh tidak berseberangan dengan firman. Anda nggak perlu menjadi seorang Yahudi untuk menjadi anak Allah. Jadi bangsa-bangsa yang lain sangat senang. Nah, yang menarik dalam ayat 6 dan ayat 7 kita menemukan kalimat ini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia yang ke arah utara. Kemudian nanti bisa pergi ke Asia. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi 2 kali mereka dicegah, dilarang untuk pergi ke Asia membawa kabar Injil. Nah, sampai di sini pasti menimbulkan pertanyaan. Ya. Jadi setelah mereka dari Antioquia, mereka ke Derbe, ke Listra, ketemu Timotius, kemudian Antioquia yang lain. Ini Paulus ingin masuk ke Asia, memberitakan Injil. Tapi ketika di persimpangan jalan, untuk yang kedua kalinya,
Tuhan tidak mengizinkan Paulus pergi ke utara, ke Bitinia, untuk selanjutnya kembali ke wilayah kota di mana banyak orang-orang perantauan Yahudi. Tapi Tuhan mencegah mereka pergi ke utara, dan kemudian mereka pergi ke arah barat laut, yaitu ke Troas. Waktu mereka mengubah rute ini seperti sebuah paksaan. Karena Tuhan mencegah mereka. Biasanya Paulus mengarahkan langkahnya ke kota-kota besar di perantauan orang Yahudi. Setelah mereka mengalami diaspora, disebarkan, tinggal di bangsa-bangsa yang lain, Paulus ingin ke sana. Biasanya dia akan menemukan sinagog, tempat rumah-rumah sembahyang orang Yahudi. Sangat mungkin penafsir setuju bahwa dia ingin pergi ke Efesus, ke Smyrna atau Pergamus. Itu sekarang wilayah Turki. Tapi untuk kali ini Tuhan tidak menginginkan dia dan timnya pergi ke sana. Bagaimana kalau Anda sudah punya rencana yang bagus, punya landasan yang baik, program yang tersusun beberapa waktu sebelumnya. Dan kemudian ketika Anda mulai melakukannya, Tuhan tutup jalan. Anda coba lagi, Tuhan tutup lagi jalan. Bukankah kita bisa rasanya bingung dan frustrasi mungkin? Atau kecewa dan mungkin berkata, mengapa Tuhan menutup jalan ini? Mengapa Tuhan tidak mengizinkan? Alasannya cukup, pergi ke kota-kota di perantauan di mana banyak orang Yahudi. Supaya mereka mendengar keputusan dari rasul-rasul di Yerusalem sesuai dengan sidang di Kisah Rasul 15. Tapi Tuhan kok nggak mau mereka ke sana? Tuhan yang mengizinkan untuk dia dan timnya melakukan perjalanan melalui Asia. Tapi tidak berkhotbah di sana, cuma lewat saja. Karena Tuhan punya rencana yang lain. Dan setelah melihat Frigia dan wilayah Galatia, mereka tiba di Misia tadi. Mereka mau coba lagi ke utara supaya bisa ke Asia. Tapi Tuhan tidak mengizinkan mereka. Ya, akhirnya mereka mungkin bingung. Pergi ke barat laut, ke daerah Troas. Saudara, baru nanti setelah mereka taat, sesudah 2 kali dicegah, Tuhan singkapkan. Kenapa Tuhan mencegah mereka untuk masuk ke Asia? Walaupun dalam pengamatan, pemahaman, pengertian, dan kerinduan Paulus, orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen di daerah Asia dikuatkan hatinya. Ayat 8 dan 9, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Ya, ini sebuah penglihatan. Allah berbicara dengan banyak cara. Kita baca sebentar Ibrani pasal 1 ya. Saya minta yang di rumah boleh buka Alkitab enggak? Yang di rumah, siapa yang mic-nya dengan mudah dibuka? Alek bisa di situ? Ibrani pasal 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ya. Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Jadi sebelum Tuhan memberikan secara penuh 66 buku dalam Alkitab kita, sebagai kanon yang tertutup, maka Allah memakai cara penglihatan dan mimpi.
Makanya jika ada orang Kristen di hari-hari ini mendapat penglihatan dan mimpi, dia harus sungguh-sungguh mengujinya dengan firman Tuhan. Kalau tidak, dia bisa keliru. Karena kita sudah punya manual book, Alkitab. Apa saja yang kita alami, apa saja penglihatan dan mimpi, suara-suara yang mungkin kita dengar di telinga kita, pengajaran-pengajaran khotbah dari pendeta-pendeta, Anda harus mengujinya dengan firman. Sebab firman Tuhan sudah jadi sebuah kanon sesuatu yang tertutup, yang sudah baku. Bapak-bapak gereja yang awal telah membuat keputusan lewat doa dan pergumulan untuk menetapkan kitab suci yang kita punya. 39 dalam perjanjian lama, 27 dalam perjanjian baru adalah kanon yang sudah tertutup, yang dikunci dengan kalimat dalam kitab Wahyu. Siapa yang menambah dan menguranginya, dia bersalah di hadapan Tuhan. Jadi kalau Anda mau tahu tentang Tuhan dan jalan keselamatan sampai kepada surga, mau tahu pribadi Kristus, bagaimana mengatasi dosa, bagaimana mengatasi persoalan pernikahan, Anda membaca Alkitab, merenungkannya, menggali dan menelitinya seperti Ezra yang minggu lalu kita bahas. Meneliti, meskipun dia seorang imam, dia mengajar, tapi dia meneliti kembali. Paulus mendapat penglihatan ini. Jadi Paulus berkata, ya, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari beberapa penjelasan yang saya baca, kenapa Tuhan tidak mengizinkan mereka ke Efesus, ke Asia, tapi membawa mereka ke wilayah Makedonia. Kalau nanti kita baca di dalam 2 Korintus tentang orang-orang Kristen di Makedonia, Anda akan menemukan kalimat ini. Mereka adalah orang-orang miskin. Mereka dalam kemiskinan dan kesesakannya, mereka mau menolong orang lain, gereja-gereja yang menderita. Orang-orang di Makedonia, di Akaya adalah orang-orang yang menurut surat Paulus kepada jemaat di Korintus adalah orang-orang yang miskin, yang menderita dan yang susah. Sehingga Tuhan ingin mereka meskipun bukan orang Yahudi menjadi prioritas pelayanan Paulus. Mengapa Paulus tidak boleh pergi ke Bitinia? Karena sangat mungkin sebelum Paulus pergi ke sana, Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 diantaranya menuliskan surat kepada orang-orang yang tersebar ke Bitinia, Pontus, Galatia dan seterusnya. Maksudnya apa? Artinya di Bitinia, Pontus, Galatia dan sebagainya sudah ada orang-orang Kristen yang ada di sana. Untuk saat ini Tuhan berkata, Paulus kau nggak perlu ke sana. Karena ada yang lebih penting, yang lebih susah hidupnya, yang perlu mendengar kabar baik. Paham begitu Bapak Ibu? Di sini Tuhan mengubah rencana Paulus. Tidak berdasarkan pola pikirnya. Tapi karena Tuhan tahu ada orang yang lebih susah, yang membutuhkan kabar baik. Sehingga Tuhan mengarahkan mereka. Hebatnya, tim ini tidak keras hati. Meskipun punya alasan yang tepat, Tuhan membelokkan mereka dan mereka taat. Nah, ada 3 hal sederhana sebelum saya tutup. Bagaimana respon Paulus dan Silas dan juga Lukas yang mencatat dan Timotius. Bagian dari tim mereka. Tapi yang utamanya Paulus dan Silas ketika Tuhan mengubah rencana mereka. Biasanya orang begini apa tandanya saudara? Halo? Kalau orang pasang tangan di kuping jadi apa? Mendengar. Hanya mendengar atau? Peka, ya. Nggak ada K. Bahasa Indonesia kalau peka dan peka bedanya sudah jauh. Banyak orang peka sehingga berkata, hah? 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 Ya kan? Ada anak-anak yang tidak diajar sopan oleh orang tuanya ngomong bla bla bla. Hah? 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 Anakmu kalau masih kecil masih boleh dijewer-jewer kupingnya.
Karena itu bukan cara respon yang baik. Waktu SMP saya kos di Lampung Selatan, salah satunya di rumah seorang guru yang punya asrama. Karena mereka dari latar belakang Jawa Tengah. Kalau dipanggil anaknya pasti bilang, dalam Pak, dalam Bu. Dalam itu saya ya. Ya kan? Waktu saya juga praktek ke Jawa Timur, di Asem Bagus, tahun 80-an, 82 mungkin sampai 84. Itu komunitas orang Tionghoanya. Kalau diajak bicara, pasti dia bilang saya, we. Ya kan? Ingat itu Bapak Ibu? Bagaimana kalau Anda ngobrol dengan anakmu? Ya kan? Nggak tahu budaya orang Batu Raja atau budaya orang yang agak liar. Kalau dipanggil oleh orang tuanya, apa? Lu denger? Ya kan? Coba tes pulang ini, habis kebaktian. Ngomong sama anak-anakmu, ngomong sama adikmu, dan kalau mungkin dia berkata, selama Anda masih menjewer dia boleh, jewer dia dan kata, jangan gitu ngomongnya. Ngomong yang sopan. Ya kan? Betul nggak? Halo? Bapak, saya nggak pernah jewer anak. Nggak apa-apa. Ini bagian yang nggak berbahaya betul. Jangan pula sampai tinggi dan Anda gantung. Wong pasang anting-anting banyak gini aja nggak apa-apa. Kalau cuma sekedar jewer dan pegang kupingnya, nak, bukan begitu cara jawab orang tua. Ayo, siapa yang terakhir jewer anaknya dengan kasih dan berkata, bukan begitu nak kalau ngomong sama orang tua. Pernah nggak? Oh Pak, nanti KDRT. Ya sudah, kalau Anda KDRT terus takut, Anda akan membiarkan anakmu tumbuh dalam budaya yang sungguh tidak sensitif. Nanti kalau Tuhan bicara juga dia bilang gini, gitu ya. Ayo. Banyak orang yang hidup hari-hari ini termasuk orang Kristen, tidak lagi mendidik hal-hal yang sederhana dalam rumahnya. Bagaimana mereka bisa jadi berkat? Bagaimana mereka bisa jadi terang? Kepada orang tua yang jelas-jelas orang tuanya, dia bisa begitu melawan. Apalagi kepada orang yang lebih rendah, saudara bisa bayangkan. Mungkin yang lebih kecil, yang lebih lemah. Dia bisa saja mungkin seperti orang yang begitu sombong dan angkuh. Peka terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7 tadi kita baca, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Belajar membuat telinga rohani kita peka. Ya. Yang kedua, memahami pesan Roh Kudus. Kalau waktu mereka tidak bisa pergi, 2 kali dicegah Roh Kudus. Ada tanda bintang di situ 2 kali silang. Paulus berpikir, kenapa enggak bisa? Dia mengerti pasti Tuhan punya rencana. Katakan dengan saya, Tuhan tidak pernah salah memimpin hidup kita. Jadi kalau dia menutup pintu, kalau dia menutup jalanmu, berarti dia ingin mengarahkan engkau pada tujuan yang lain. Jangan frustrasi karenanya. Jangan kecewa dan berkata, Tuhan, kenapa Tuhan salah memimpin saya? Belajar memahami pesan Tuhan. Dia berbicara kepada kita mungkin tidak dengan suara yang terdengar di telinga. Tapi dalam pengalaman hidup ketika dia menutup pintu-pintu perjalanan kita. Berarti dia mau kita mengarahkan ke tempat yang lain. Dalam pelayanan pekabaran Injil, kadang-kadang Tuhan ingin ke tempat yang lain untuk mendengarnya. Tapi kalau orang tidak peka, terus bekerja di satu tempat. Padahal Tuhan mau ke tempat lain juga mungkin diberitakan kabar baik. Ketika orang-orang Makedonia berkata, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Paulus mengambil kesimpulan,
Dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Belajar memahami cara Tuhan memimpin kita. Tidak menurut pengertian kita kadang-kadang, tapi menurut caranya. Bagaimana kalau Anda tidak karib dengan Tuhan? Dalam rumah tangga, ada orang yang cuma main mata saja. Istri atau anaknya tahu. Maksudnya bukan, jangan. Ya kan? Betul nggak? Pernah nggak Anda berbicara dengan mata? Bu, ngomong sama, mana ada yang bicara lewat mata, Pak? Ngomong pasti pakai mulut. Bisa nggak kita bicara dengan mata? Ayo, ini pakai masker, mukanya ketutup semua. Yang di rumah coba lihat di sebelahnya. Ya, saling lihatlah kalau di sebelahnya ada orang yang lain. Ya, kau ngerti nggak kalau aku ngomong pakai mata? Ngerti? Ngerti harusnya, ya kan? Dia tidak ngerti Pak sampai mataku nak keluar seperti ikan koki, ikan koi, ya kan? Dah habis itu aku nggak mau lagi. Jadi pakai apa? Pakai tangan Pak, ya kan? Ada orang bilang begini, kalau orang peka dia tahu, jangan, nggak boleh datang, ya kan? Nggak cukup pakai tangan, pakai gerak tubuh, pakai mulut, nggak cukup dengaran, pakai megafon, pakai teriak di rumah. Mungkin nggak perlu sampai kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau kita bisa berkomunikasi, bercerita lewat pandangan mata, lewat bahasa tubuh. Belajar memahami pesan Roh Kudus. Kalau kita bergaul karib, kita tahu pada akhirnya ini butuh pengalaman. Waktu kita buat begini gagal. Waktu kita buat begini keliru. Waktu buat begini Tuhan nggak mau. Berarti Tuhan mau saya lakukan yang lain. Jangan dablek, kata orang Jawa. Jangan keras kepala. Kecuali kita memang mendapat sebuah pesan Tuhan. Waktu Paulus dicegah ke Yerusalem, pada akhirnya dia bilang enggak, saya tetap akan ke Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan telah bicara kepada Paulus berulang-ulang. Aku telah memilih engkau untuk menjadi utusanku dan kau akan menderita aniaya dan seterusnya. Jadi ketika orang berkata jangan ke Yerusalem, kau akan menderita. Itu tidak membuat Paulus membelokkan jalannya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan satu pegangan yang sangat khusus dari Tuhan, ketika Tuhan tutup pintu, mencegah kita, bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau kami kemana? Ya, mereka akhirnya pergi ke Troas. Waktu mereka sudah mendengar ini, mereka bertindak karena taat. Jadi dari Misia mereka ke Troas, di Troaslah Tuhan baru menuntunnya lewat penglihatan. Coba perhatikan sebelum kita selesai. Kalau Tuhan bicara sewaktu Tuhan masih ada, sewaktu mereka masih ada di Antioquia, bukankah ini lebih mudah? Betul? Kalau Tuhan bicara waktu di Misia, ayo pergi ke Troas, karena aku akan membawa engkau pergi ke Makedonia. Kan lebih mudah. Tapi kenapa Tuhan gak mau cerita sebelumnya? Kenapa Tuhan tuntun dari satu peristiwa kepada satu peristiwa? Kenapa kita tidak mulai meramal tangan kita dan nasib kita? Supaya kita tidak kehilangan ketergantungan akan Tuhan. Kenapa kita diajari doa berkatilah kami hari ini dengan rezeki yang secukupnya? Kenapa kita tidak diajarkan Tuhan minta rezeki 1 bulan, minta rezeki 1 tahun, tanggal 1 Januari yang lalu. Mungkin kita berkata 1 tahun 2021, ya kan? Tapi tiap-tiap hari Tuhan mau kita bergantung dengan Tuhan. Dari satu langkah kepada langkah yang lain. Tuhan mau kita taat. Kalau Tuhan sudah bicara sebelumnya, Paulus tidak terlatih untuk menjadi orang yang peka. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Tujuan Tuhan tercapai, meskipun Tuhan harus membelokkan langkah mereka. Karena mereka peka, mereka taat, dan mereka bertindak. Mari kita berdiri.
Tuhan yang menuntun Paulus, Silas, dan orang-orang kudus di sepanjang zaman. Tuhan yang masih menuntun kita sampai hari ini. Mari kita berdoa pagi hari ini. Supaya kita memiliki hati yang mengerti isi hatinya Tuhan. Dari firman yang kita baca dan renungkan, dari pengalaman hidup yang kita alami, kita mengerti kehendak Tuhan. Alkitab menuntun kita dari hari ke hari. Meskipun di dalamnya tidak ada petunjuk praktis harian, tapi dia melatih kita untuk menggunakan kehendak bebas, melakukan kebenarannya. Maukah sebelum kita tutup kebaktian kita, tiap-tiap kita berkata kepada Tuhan, "Ya Roh Kudus, ini aku. Ajari aku untuk memiliki kepekaan. Ajari aku untuk taat selalu, meskipun jalan-jalan-Mu berbeda." Mungkin ada satu lagu yang kita mau naikkan kepada Tuhan sebelum kita berdoa. Saat ku tidak melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Tutup matamu dan buka hatimu. Taruh hidupmu di dalam genggam tangan Tuhan. Dia mau menuntun engkau melalui iman, ketaatan dan kepekaanmu. Katakan, hatiku percaya ya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Banyak kali kami tidak melihat dengan jelas tuntunan dan jalan Tuhan. Bahkan terkadang kami melihat jalan buntu di hadapan kami. Tapi pagi hari ini kami mendeklarasikan iman dan kesetiaan kami kepadamu. Kami mau tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menuntun kami di jalan yang menghancurkan. Rancangan Allah tidak pernah mendatangkan kerusakan dan kehancuran dalam hidup kami. Iblis banyak kali memakai kesulitan-kesulitan kami, jalan-jalan yang buntu, persoalan yang berat untuk menghancurkan iman kami,
melemahkan iman dan kasih kami kepadamu, kesetiaan kami. Tetapi kami tahu Allah adalah Bapa yang baik, yang merancang, yang menghendaki, yang menuntun kami dari hari ke hari untuk kami mengerti dan melakukannya. Roh Kudus, tuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu. Tuntun kami kepada pribadi Kristus, teladan agung kami, supaya respon kami di tiap situasi yang sulit, di keadaan-keadaan yang jalan buntu, tekanan-tekanan yang berat, kami belajar seperti Kristus merespon. Ketika Dia dianiaya, dicaci, dimaki, difitnah, dan diludahi, ingatkan kami senantiasa, supaya manusia roh kami tetap kuat. Karakter Kristus muncul dalam hidup kami di tengah tekanan. Bahkan kalau Tuhan sedang membawa kami kepada keberhasilan, kemenangan, biarlah kami juga tetap memandang Tuhan, menjadi tetap rendah hati, penuh dengan kemurahan dan belas kasih, penuh dengan pengampunan kepada orang yang bersalah. Ini doa kami di hadapan-Mu pagi ini. Baik anak-anak-Mu yang di gereja, di rumah masing-masing, dimanapun kami berada, Tuhan, tuntun kami senantiasa. Hati dan hidup kami, biarlah menjadi sebuah kemampuan, perangkat yang dapat mendengar dan menyimpan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk memahaminya dan melakukannya. Tolong mereka yang sakit, mereka yang berkesusahan, di tengah bencana, di tengah kehidupan yang mungkin terasa berat. Tuhan menghibur, menguatkan kami. Firman-Mu pegangan buat kami. Kami doakan buat orang tua kami, saudara-saudara kami, sanak famili, bangsa kami Indonesia, di tengah upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, baik melalui langkah-langkah yang aktif, vaksinasi, menjaga jarak dan seterusnya, menjaga kesehatan. Kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan turun atas bangsa kami, kemurahan dan kebaikan Allah, bahkan keselamatan yang abadi menjadi bagian dari setiap orang yang percaya. Berkati semua pemusik, pemuji, multimedia, berkati semua kami, supaya kami menjadi rumah doa kesukaan Tuhan. Terima kasih, segala persembahan dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan dan tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus atas setiap yang kita kerjakan dan lakukan, dalam setiap langkah yang kita jejaki, sampai pada akhirnya di rumah Bapa yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dalam nama Yesus. Yang sepakat berkata, amin. Haleluya.